Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemilihan Pendekatan, Metode, Model, dan Teknik Pembelajaran. Di mana saya selaku yang akan mempresentasikan makalah ini dan moderator yang bernama Monarika. Kami akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian pendekatan. Dalam proses pembelajaran, dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama pendekatan, pendekatan pembelajaran, kemudian yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga adalah metode pembelajaran, yang keempat adalah teknik pembelajaran, yang kelima taktik pembelajaran, dan yang terakhir adalah model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan istilah-istilah tersebut dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut kepada teman-teman semua. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa atau student-centered approach. Dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau dalam istilah Inggrisnya itu teacher-centered approach. Dari pendekatan pembelajaran yang tadi ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan mengemukakan pendapatnya mengenai 4 unsur strategi dari setiap usaha. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau steps yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach, dan kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Yang pertama adalah pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori dalam pembelajaran cenderung berpusat pada sumber belajar dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Kemudian yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, terbatasnya sarana pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendekatan inquiry. Istilah inquiry mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Semua istilah ini sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis.
sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry, sumber belajar menyajikan bahan tidak sampai tuntas, tetapi memberi peluang kepada warga belajar untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara pendekatan masalah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan inquiry yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Trebrani. Yang pertama adalah stimulation, kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing, yang kelima verification, dan yang keenam generalization. Kemudian yang poin yang B yaitu metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai keberhasilan. Berikut ini akan dipaparkan istilah-istilah tersebut dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut. Unsur-unsur metode dapat mencakup prosedur sistematik, logis, terencana, dan aktivis untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup sebagai cara. Yang pertama adalah pemberian dorongan, kemudian pengungkap tumbuhnya minat belajar, yang ketiga penyampaian bahan belajar, 4 pencipta iklim belajar yang kondusif, 5 tenaga untuk melahirkan kreativitas, yang keenam pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, yang 7 pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Teknik yang ke poin C, teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Kemudian poin yang D, taktik pembelajaran. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Kemudian poin yang terakhir yaitu E, model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Mungkin demikian hasil presentasi dari makalah kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.